Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada 8 minimal itu kontradiktif di era milenial. Ya, kalau kita sebut sebagai zaman akhir, ya sebenarnya zaman akhir sudah zaman buyut kita ada, sudah zaman akhir. Sekarang juga zaman akhir. Dari fase zaman akhir itu udah berlangsung lama sebenarnya. Tapi paling tidak untuk penanda di era zaman akhir ini yang bisa kita identifikasi ya di zaman Gen Z atau era milenial, eranya Gen Z. Itu banyak sekali kontradiktif di dalam keberagamaan. Yang sebenarnya tabu, tapi menjadi legal. Dan banyak yang tahu, tapi tutup mata. Atau pura-pura tidak tahu. Bahkan ada yang tidak mau tahu. Sebuah muhasabah, renungan, dikira kicauan. Sebuah kejahatan yang ditutup kesalehan, dikira keutamaan. Kedustaan yang dibumbui dalil, dikira ajaran. Jadi rumit. Di zaman akhir ini mesti kita memang harus tetap bertahan. Jangan putus asa untuk mengikuti teks kewahyuan dan kenabian serta salafus sholihin. Tapi sekaligus harus merenung. Menggunakan akal sehat kita. Biar kita tidak terjebak dalam istilah saya itu kontradiktif zaman, dalam kontradiksi zaman. Kaitannya dengan keutamaan dan kebenaran risalah kenabian. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Banyak orang jahat berkedok kesalehan sehingga dimakamkan dalam makam kewalian. Banyak orang saleh yang tidak menampakkan sehingga dikategorikan dalam makam kejahatan. Ini yang saya sebut dengan kontradiksi zaman. Ada 8 hal yang netizen bisa perhatikan di sosial media itu, antara orang jujur dan tidak. Pertama, dalil tentang Ahlul Bait dibelokkan untuk glorifikasi Habib. Kalian temukan nggak? Silahkan perhatikan sendiri. Dan siapa yang ngomong itu? Jujur, kalian akan menemukan itu. Saya nggak mau menyebut nama. Yang kedua, dalil tentang qadzaf dibelokkan untuk para peneliti nasab. Dituduhkan untuk para peneliti nasab. Dalil tentang arti pentingnya menghindari kesombongan. Dibelokkan untuk menolak tesis.
yang menunjukkan kebenaran, membongkar kejahatan. Coba perhatikan di sosial media itu. Kalian akan menemukan siapa yang mengatakan itu. Tanpa saya harus menunjukkan. Semuanya bisa memahami itu semuanya. Dalil tentang sikap kasih sayang dibelokkan untuk hentikan perkataan yang benar. Seolah-olah ceramahnya itu merefleksikan berbagai bentuk kasih sayang. Tapi sebenarnya untuk menghentikan perkataan yang benar. Seolah-olah yang berkata benar dan dirasakan pahit, itu seolah-olah sebuah kejahatan yang harus dihentikan. Dengan cara menghentikannya itu dengan cara-cara seolah-olah sosok ini adalah santun. Tapi sebenarnya ingin menghentikan perkataan yang benar. Dalil tentang mencela nasab. Lagi pula siapa yang mencela nasab? Bahkan dia sendiri yang mencela nasab. Seolah-olah tidak merasa melakukannya. Atau karena membela orang yang mencela nasab, seakan-akan itu adalah sikap kemuliaan yang harus dibela mati-matian. Tujuannya apa? Untuk membentengi nasab yang ahistoris. Membentengi kedustaan nasab itu sendiri. Ini bentuk-bentuk kontradiksi zaman dalam konteks keberagamaan yang harusnya diisi keutamaan dan kebenaran. Tapi justru yang nampak adalah sikap-sikap kontradiktif dalam keberagamaan. Yang miris, dalil tentang kesalehan, arti pentingnya sikap saleh, arti pentingnya keseimbangan psikis antara qalb, akal, nafas, dan roh yang masing-masing harus diisi dengan nutrisi. Roh diisi dengan zikir, qalb diisi dengan empati dan simpati, akal diisi dengan menjaga keseimbangan, berpikir, keselarasan pada konteks yang terukur, nafas patok dalam konteks yang mutmainnah. Lah, dalil tentang kesalehan seperti ini, keseimbangan jiwa, sikap yang mencerminkan, yang penuh kepribadian dan perilaku mulia. Dalil-dalil tentang hal ini anehnya digunakan untuk menghentikan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Ini kontradiksi zaman. Di balik itu semuanya, di balik kontradiksi zaman, dalam konteks keberagamaan yang seharusnya mengedepankan keutamaan dan kebenaran, dijadikan bom untuk menghajar para pejuang-pejuang pembebasan dan pencerahan. Sehingga tidak sadar, tidak disadari oleh yang bersangkutan. Pertanyaannya,
Adakah di antara mereka yang masuk dalam jebakan kontradiksi zaman ini yang betul-betul orang soleh? Ya, ada. Tapi kalau kalian perhatikan, coba perhatikan di ceramah-ceramah yang bisa kita saksikan, baik melalui sosial media maupun melalui informasi langsung yang bisa kita ikuti. Ada di antara mereka orang-orang soleh, tetapi kesalehan personal mereka, saya ulang, kesalehan personal mereka tanpa visi kepemimpinan dan instrumen pembebasan dan pencerahan. Memang ada sosok yang saleh itu, sosok yang memiliki kesalehan personal dari para elit di organisasi keagamaan. Ada kesalehan personalnya, mereka ada. Tapi ketika mereka memimpin sebuah organisasi, tidak diiringi visi kepemimpinan yang jelas dan instrumen bagaimana membebaskan dan mencerahkan umat. Karena tidak ada instrumen atau alat ukur yang jelas untuk menerapkan visi kepemimpinan, alat ukur yang jelas untuk menerapkan pembebasan dan pencerahan, karena nggak punya visi yang jelas, alat ukur yang jelas dalam konteks membebaskan dan mencerahkan, akhirnya dia tidak tahu arah kepemimpinan yang dia pimpin. Tapi kan mereka orang soleh, ya orang soleh. Tapi kalau kesalahan personal tidak diiringi dengan visi kepemimpinan, sementara dia harus memaksa memimpin sebuah organisasi, tidak diiringi dengan instrumen pembebasan dan pencerahan, dia harus memaksa masuk dalam lingkaran sebuah komunitas masyarakat atau dalam sebuah organisasi. Akhirnya kesalehan personal yang tidak tahu menahu tentang masa depan, membangun peradaban yang lebih tinggi untuk kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Makanya visi kepemimpinan dan instrumen pembebasan dan pencerahan harus kita miliki. Setiap orang harus memiliki visi kepemimpinan. Karenanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pada diri kalian adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Maka setiap di antara kita harus punya visi kepemimpinan dan instrumen pembebasan dan pencerahan. Sehingga tidak cukup dengan kesalehan personal, tapi tidak tahu menahu. Karena kita pada hakikatnya adalah sosok al-bashar, sosok al-ins, sosok an-nas. Sosok yang dalam kondisi apapun akan dilihat dari identitas kita sebagai sosok yang memiliki fisik yang nampak ini, juga akan dilihat sebagai anas yang memiliki kebutuhan membangun jejaring sosial, juga sosok yang memiliki nilai-nilai keutamaan al-ins. Dan itu harus kita kuatkan dalam visi kepemimpinan yang jelas, instrumen pembebasan dan pencerahan yang jelas. Tidak hanya sekedar kesalehan personal, tanpa visi, tanpa instrumen dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.